Mau atau tidak mau, percaya atau tidak, kekisruan ini akan berakhir jika dua hal ini terjadi. Satu, Anies Baswedan tergabung ke dalam partai politik. Kedua, Megawati Soekarno Putri akan lengser dan entah akan digantikan oleh siapapun penggantinya. Apakah Puan Maharani? Dan mengapa seperti itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tidak bisa dipungkiri, saat Orde Baru Partai Golkar ini adalah partai pemenang yang otomatis menggurita dan menguasai seluruh dinamika politik yang ada di Indonesia. Demikian saat 10 tahun Presiden Jokowi menjabat. PDIP dengan semua kursi di dalam kabinet dan juga pemerintahan ini mendominasi, dan dikala pergantian kepemimpinan dan suksesi ini sudah dilangsungkan, dan di mana PDIP di sini itu kalah, maka langkah selanjutnya dari Presiden Jokowi adalah memastikan transisi pemerintahan menuju Prabowo Subianto ini berjalan dengan lancar. Dan otomatis di sini jika harus menghilangkan oposisi dalam demokrasi yang tidak sempurna ini, maka itulah yang harus dilakukan. Dan ini adalah sesuatu yang wajar dalam politik. Terkadang agak aneh dan lucu saat orang-orang menjadi sok suci dalam membicarakan politik. Padahal dalam politik, hal seperti yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang wajar. Sampai akhirnya pun sebuah kejadian kemarin di mana pohon beringin akhirnya ditebang juga oleh sang tukang kayu. Kita tahu bahwa perpolitikan ini naik dan turun memang berdasarkan atas kepercayaan para investor yang melihat suksesi kepemimpinan. Apakah berjalan lancar atau tidak. Perekonomian sempat membaik saat ditentukan siapa pemenang dan presiden terpilih Republik Indonesia. Tetapi kemudian bergejolak lagi saat pilkada ini akan terjadi. Mungkin akan sedikit mereda di Oktober nanti saat Pak Prabowo dilantik. Tapi kita juga tahu bahwa ini semua sebenarnya akan terus seperti ini jika perpolitikan di Indonesia ini tidak tenang. Dan satu-satunya cara membuat perpolitikan tenang adalah dengan meniadakan oposisi. Mengapa saya terus mengulang-ulang hal seperti ini? Karena sebenarnya demokrasi yang ada di negara berkembang atau dunia ketiga seperti Indonesia, ini sebenarnya adalah mimpi di siang bolong. Mungkin kita berharap bahwa demokrasi akan bisa berlangsung dengan seadil-adilnya. Tapi bagaimana mungkin sebuah teori atau faham di mana suara orang yang tidak berakal dengan suara orang yang berakal ini nilainya sama. Suara orang yang mungkin memiliki intensitas yang buruk dan suara seseorang yang mungkin memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ini juga sama. Maka saya katakan bahwa demokrasi di era seperti sekarang ini patut untuk dicerna kembali. Apakah betul ini adalah sesuatu yang memang akan bisa kita adopsi sampai mati nanti? Ataukah memang memerlukan revisi dalam pelaksanaannya? Tapi apapun itu tadi, saat ini jelas terjadi sebuah upaya revolusi secara senyap terhadap hegemoni PDIP di masa lalu. Dengan kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk mengambil kekuasaan dari PDIP ini nanti. Dan sebenarnya PDIP pun di sini tidak harus kehilangan kekuasaannya jika saja mereka mau bernegosiasi. Tapi kita tahu bahwa Ibu Megawati ini masih menganggap sekarang ini seperti tahun 1997 mungkin. Dan dia masih dengan idealismenya sulit untuk berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Betul, banyak orang-orang yang masih naif dan menganggap bahwa politik itu harus suci, memuja-muji beliau ini. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya Mbak Puan akan lebih bagus jika bisa menggantikan beliau dan mengikuti dengan dinamika perpolitikan yang ada saat ini. Maka inilah yang terus membuat kekisruan itu terjadi. Dua orang idealis yang sulit untuk bernegosiasi, Anies Baswedan dan Megawati Soekarno Putri. Maka mereka berdua diisolasi karena nggak mungkin diajak berdiskusi. Mungkin di sini kalian langsung bilang, iya dasar Darko diajak berdiskusi untuk bagi-bagi kekuasaan, untuk berhutang lagi, untuk segala tetek bengek yang kalian masyarakat yang mungkin nggak berusaha untuk membaca dan mengetahui. Selalu menganggap bahwa perpolitikan geopolitik di internasional ini adalah sesuatu yang harus dieksekusi secara suci, secara hitam dan putih. Padahal sejatinya tidak ada hal seperti itu. Bahkan di kehidupan kalian setiap hari. Maka kita lihat bahwa PKS dan Golkar ini sudah diamankan. Maka